Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian di sini juga ada dari perwakilan orang tua siswa dan dari komite sekolah, juga dari siswa. Kami bertiga, saya, Yumiati, Saskia, dan di sini kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ya, jadi sumber daya yang bisa kita lihat kan biasanya kita akan melihatnya hanya melihat dari fisik misalkan. Ternyata sumber daya itu ragamnya banyak, Ibu, Bapak. Nah, di sini kami ingin kita bersama-sama berdiskusi memetakan sumber daya apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita yang kedepannya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kemudian kemajuan sekolah kita, baik untuk warganya, semua warga ya, khususnya semua warga sekolah, baik untuk guru-gurunya, kemudian staf TU-nya, dan juga murid-murid. Sudah pasti kita kan ingin sekolah kita juga menjadi sekolah yang semakin ke depan, semakin maju ya Bu, betul ya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti apa sih sumber daya itu, terdiri dari apa saja sih sumber daya itu, gitu ya, yang bisa kita kembangkan, bisa kita petakan. Alhamdulillah ini sini kami sudah membuat uraian yang bisa nanti akan dipaparkan oleh Pak Arief dan Upi. Gitu. Mangga selanjutnya silakan Pak Arief. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan murid kami yang tercinta, dan orang tua siswa, komite, para waka, dan ibu sekolah tentunya. Di sini saya akan memaparkan bagaimana kita sebagai di sini calon guru penggerak ini mempraktekkan atau menyatakan melihat aset-aset yang ada di sekolah. Itu mungkin kegiatan ini sudah dilakukan tapi tidak tahu apa itu, mengenai apa gitu. Nah, di sini kenapa di sini backgroundnya itu sawah? Kenapa? Di sini ada filosofinya sesuai dengan filosofi KHD, yaitu ibaratnya ini padi-padi yang menghijau ini adalah benih-benih atau murid-murid kita. Kita sebagai petaninya yang menyemai, yang sampai menjaga sampai anak didik kita itu menjadi generasi yang unggul, seperti sawah seperti yang ada di layar. Kita yang menuntun sampai anak itu bisa berkembang dengan baik. Dengan adanya aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada 7 aset, yaitu ada aset modal manusia, modal fisik, kemudian modal politik, sosial, kemudian lingkungan dan alam, kemudian agama dan budaya, dan finansial. Dari ketujuh modal tersebut, sekolah pastinya memiliki, dan setiap sekolah pasti memiliki keragaman yang masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal manusia. Di sini modal manusia
yang ada di sekolah saya petakan sumber dayanya sudah cukup kompeten. Kemudian guru S2-nya itu ada 6 orang, guru dan tendik S1 berjumlah 85 orang, tendik D3 ada 1 orang, SMA paket T 2 orang, guru PNS 40 orang, guru P3K 32 orang, guru tidak tetap 18 orang, TU PNS 2 orang, TU tidak tetap 15 orang, TGP 3 orang, 75% sudah terverifikasi atau tersertifikasi pendidik, 1 orang guru berprestasi di bidang tarik suara, siswa berasal dari berbagai suku, pengawas selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal, siswa berprestasi di beberapa bidang keagamaan, akademik, dan olahraga. Guru bersertifikat pendidik atau guru profesional lebih dari 70%. Sebagai guru semangat mengikuti reskilling dan upskilling untuk meningkatkan kapasitas diri. 3 guru sedang mengikuti calon guru penggerak. Hampir semua guru sudah mahir dalam menggunakan teknologi informasi. Ada juga dukungan masyarakat melalui terwakili oleh komite sekolah. Kemudian guru bersertifikat profesi dalam uji kompetensi siswa, kemudian kepala sekolah yang berpengalaman. Dari situ pemanfaatannya dengan kualifikasi guru yang sesuai aturan maka standar pendidikan dan pendidikan sudah bisa terpenuhi. Guru yang berprofesional dapat membawa perubahan yang signifikan tentunya dalam proses pengelolaan pembelajaran sesuai ketentuan kurikulum. Guru-guru diberi kesempatan untuk terus mengembangkan diri melalui reskilling dan upskilling. Guru yang mampu mengoperasikan teknologi sangat membantu dalam kesiapan dan pengelolaan pembelajaran. Adanya kolaborasi antara manajemen sekolah dan masyarakat, kepala sekolah yang berpengalaman akan membawa dampak positif bagi pengelolaan sekolah yang lebih baik ke depannya. Ada juga guru penggerak dapat menggerakkan komunitas sekolah, yang inilah yang harus kita bertiga diemban untuk bergerak, dan menggerakkan. Dan itu tujuan kami, visi kami untuk menggerakkan sekolah ini menjadi sekolah penggerak tentunya. Kemudian modal sosial di sini asetnya yaitu kerjasama sekolah dengan dunia industri, misalnya Alfamart sudah berjalan dengan baik dan mungkin dengan dudi-dudi lain untuk segera menyusul mungkin Bu. Kemudian akses media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan TikTok sudah digunakan dengan maksimal. Manfaatnya dengan misalnya dengan pembelajaran, sudah beberapa guru menggunakan sosial media untuk pembelajarannya. Adanya organisasi MGMP, PGRI, dan MKKS. Adanya kolaborasi pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan ekskul sekolah seperti Paskibra, Pramuka, PMR, Mading, Alfikri, Betako, dan basketball, voli, dan tenis. Pemanfaatannya ada kerjasama antar sekolah dengan dunia usaha dalam hal di ini yaitu PKL, kemudian ada magang guru atau siswa, dan rekrutmen yang sudah berjalan waktu itu rekrutmen di Alfamart. Kemudian mempermudah komunikasi sosial dan saling bertukar informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Contohnya seperti PPDB ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian terjalinnya kolaborasi di kalangan para guru sehingga mempermudah pertukaran informasi tentang pendidikan. Menjalani komunikasi antara pihak sekolah dengan perwakilan orang tua siswa. Contohnya yang sudah dihadirkan di tempat ini. Kemudian ekskul sekolah berperan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa untuk berprestasi dengan sesama temannya juga, dan dengan sosial itu mungkin kita mendapatkan prestasi yang unggul waktu itu karate ya Bu, sampai tingkat nasional. Kemudian di PPDB ini mungkin banyak bibit-bibit kejuaraan yang bagus lagi tentunya. Saya lihat ini jadi sebagai modal juga untuk sosialisasi nanti ke depannya ke adik kelasnya. Benar, Pak. Dan generasi. Bukan saya potong.
Untuk modal tadi yang dari manusia, apakah masih ada yang sudah tadi disebutkan? Ya, paparkan dulu saja. Kita paparkan dulu keseluruhan Oke. baru kita. Baik. Kemudian modal politik. Di sini ada rapat rutin guru setiap awal bulan. Tentunya. Pemilihan OSIS, kemudian pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua komite sekolah, kerjasama dengan stakeholder, puskesmas, PMI, kepolisian, Babinsa, dan sebagainya. Penelusuran alumni, terus kemudian pemanfaatannya, rapat rutin guru setiap awal bulan, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua komite sekolah, kerjasama dengan stakeholder, puskesmas, PMI, kepolisian, dan Babinsa. Penelusuran alumni. Baik, Ya, mungkin saya lanjutkan. dilanjutkan. Ya. Selanjutnya untuk modal yang keempat itu ada modal fisik. Asetnya adalah kita memiliki lokasi yang strategis dekat dengan masyarakat, akses angkutan umum yang memadai. Kemudian kita juga ada ya dekat dengan Karoma, dekat dengan pasar kalau butuh itu ya. Iya. Jadi kalau ada tamu dadakan kita bisa secara mendadak ya seperti itu. Kemudian gedung sekolah kita alhamdulillah sudah memadai, sudah sangat standar dengan sesuai dengan standar pendidikan. Kemudian sekolah juga dekat dengan kantor pemerintahan dan pelayanan umum. Pemanfaatannya yaitu untuk menciptakan suasana interaksi dan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Tentunya kalau kita memiliki gedung yang memadai berarti akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian memfasilitasi kebutuhan murid dengan adanya internet, kemudian adanya WC umum yang sudah cukup ya, yang sudah cukup. Kemudian di sini mempermudah sekolah dengan menjalin kerjasama karena lokasi sekolah yang terjangkau. Salah satunya adalah dengan kepolisian, dengan puskesmas seperti itu. Modal yang kelima yaitu modal alam. Modal alam kita dekat dengan kura-kura belawa. Itu bisa dijadikan pembelajaran salah satunya, pemanfaatannya itu ya. Kemudian ada Taman Lemah Abang. Di sini tempat rekreasi ya. Pemanfaatannya bisa untuk praktek sekolah, bisa untuk tempat rekreasi, bisa juga kita belajar di luar dari sekolah itu yang terdekat lah gitu, seperti itu. Kemudian yang keenam ada modal finansial atau di sini asetnya adalah dari dana BOS dan dana BOPD, kemudian ada koperasi sekolah, kemudian ada bank mini, kemudian ada UP unit produksi, ada bisnis center. Pemanfaatannya BOPD dan ini yang mohon maaf kalau salah ya, ini hasil dari pendataan secara kasar saja. Gaji honor pegawai sekolah dan pemeliharaan sekolah, kemudian kesejahteraan anggota koperasi, kemudian Alfamart atau BC-nya itu untuk praktek siswa atau simpan pinjam guru. Yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Di sini kita memiliki kegiatan keagamaan, kemudian ada ekskul keagamaan, kemudian ada Jumat Sehat dan Jumat Bersih, kemudian ada Sapa Pagi atau budaya 5S. Pemanfaatannya itu adalah untuk pembentukan karakter siswa. Nah, dari tujuh modal utama atau aset yang kita miliki, itu yang sudah tadi kita paparkan, itu kita hanya hanya mengambil dari garis besarnya saja. Mungkin ada masukan Bu untuk modal manusia, mungkin bisa ditambahkan gitu. Modal manusia ya. Ya, Ibu Waka SDM punya prestasi apa? Mungkin Bu saya juara nyanyi apa ditambahkan. Ada lagi yang ya. Kemudian dari mungkin siswa Bupi, dari ya dari siswanya tadi yang belum disebutkan ya. itu Ya. sebenarnya kita juga punya modal manusia yang patut dibanggakan, seperti salah satu guru kita juga ada yang biasanya tiap tahun itu dijadikan juri dalam kegiatan perlombaan ya. Di tingkat apa Pak Budi kalau ini akuntansi itu bukan Bu, ini beda lagi dengan juri. Terus yang kedua juri kita juga
di sini sebenarnya ada beberapa orang yang sudah menjadi asesor dan sering diundang untuk menguji ke sekolah lain. Iya. Nah, itu juga asesor ya. Ini juga salah satu modal yang kalau misalnya di sini bisa yang tadinya baru sekian orang ya, terus nanti suatu saat itu jadi tuntutan, maka semua guru itu kan pada akhirnya menjadi asesor semua. Iya. Nah, di sini kita sudah mencantumkan ada guru bersertifikat profesi, salah satunya itu asesor gitu ya Pak. Mungkin datanya saja ya Pak, tinggal memperjelas data saja siapa yang punya sertifikat tersebut. Ya, baik Pak. Itu untuk modal manusia. Modal manusia. Ada lagi? Pak? Ya, kalau dari kesiswaan, Dari kesiswaannya, cakupannya banyak ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah untuk prestasi prestasi siswa siswa di SMKN 1 Lema Abang ya, walaupun sekolah kita jauh dari jangkauan kota, tapi siswanya bisa dibanggakan. Salah satunya kita pernah juara nasional di karate, apalagi di tingkat provinsi mah sudah tidak asing lah, dari mulai olahraga bola voli, atletik terutama, malah tahun 2019 ke bawah itu kita pernah juara umum atletik beberapa kali, bahkan mungkin 3 kali sampai menjadi juara tetap. Nah, dari prestasi lainnya ya kebetulan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena Siap. cukup banyak. Ada Kebetulan datanya, tadi Pak. sudah ada datanya, saya print out. Siap. Alhamdulillah siswa-siswi kita cukup membanggakan. Nah, untuk kegiatan sendiri kita mungkin paling banyak memiliki eskul Bu. Eskul di SMKN 1 Mampang itu ada 16 eskul. Ya, ada 16 eskul yang mana anak-anak kita ya alhamdulillah dengan konsekuensi dia masuk ke organisasi, dia rajin lah. Dalam hal ini secara umum rajin latihannya, dan juga dia bertanggung jawab selaku pelajarnya. Artinya untuk pelajarnya juga tidak begitu dikesampingkan. Terkadang kan ada anak yang karena organisasi tapi menyampingkan pelajarannya. Tapi dari teman-teman kami di Pembina Eskul selalu menggarisbawahi kalian konsekuensinya kalau masuk eskul tetap belajar untuk dinomor-satukan. Saya kira itu mungkin dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan prestasi untuk anak-anak kita. Barangkali yang lainnya Pak. Atau seperti ini yang tadi sebenarnya sih yang ini yang sekarang lagi kamera itu juga patut diapresiasi, betul Pak. karena bisa menciptakan suatu aplikasi. Iya. Harapannya bisa ditularkan ke Betul, guru yang lain. Betul. Multi talenta Pak. itu yang Minkrotik kita juara nasional kan, Iya. waktu itu di Bali. Iya Pak. Anda Minkrotik dari TKJ. Hampir semua olahraga beberapa dari Iya. Oh iya. olahraga ya. Dia menjadi wasit, Ya. tapi bukan olahraga, jadi langsung ke olahraga. Karena Pak Ade Iya. 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 wasit ini pelatih. Rumah teman. Ya punya keahlian ganda lah. Terus dari mungkin menambahkan dari sisi kebetulan Pak Wakasarpa sedang ini putrinya wisuda ya, mohon maaf Iya. tidak bisa hadir. Bapak Ibu guru CGP ini mohon maaf sekali lagi, tapi dirangkum kita mungkin mewakili bahwa dari sisi sarana prasarana juga alhamdulillah Fisik. Berarti dari fisik ya, Dari fisik, dari ya. aset fisik. dari aset fisik Fisik. alhamdulillah kita sedang berbenah diri Bu, penataan dari mulai parkiran apa sih yang sudah pakai auninya, parkiran motor sudah istilahnya aman lah, sudah pakai auni. Kemudian juga pembenahan dari segi keamanan dari Bapak Satpam tuh, pos satpamnya juga sudah direhabilitasi Bu. Kemudian sekarang alhamdulillah juga kita mendapatkan
bantuan dari DAK yaitu RPS untuk multimedia Bu, dengan nanti jamban atau toilet ya, 2 paket. Alhamdulillah sedikit-sedikit lah berbenah Bu. Ya. Kemudian bangga juga nih, sekolah asetnya bertambah lagi dengan sudah mendapatkan bantuan pembelajaran kurikulum Merdeka Pak, Iya. itu ya yang di atas Dengan layar. dengan layar sentuhnya, maka Bapak Ibu bisa digunakan untuk fasilitas nanti mungkin dengan peserta didiknya, sehingga dari kita untuk kita. Itulah berbenah karena kita sekalipun sudah hampir seusia si ibu nih sekolah ini ya, yang menjelang kurang lebih angkatan 76 ya, Pak kesiswaan kita sebentar lagi juga pensiun, regenerasinya bangga dengan lahirnya Bapak Ibu CGP ini. Itu kita jangan menjadi jumawa lah, istilahnya selalu rendah hati, selalu tawadu. Tadi Bapak CGP sudah filosofisnya adalah dengan hijaunya padi ya, berarti semakin tinggi ilmu semakin kita harus merunduk seperti ilmu padi. Itu mungkin ya Pak, jadi nyambung dengan sekolah kita yang semakin usianya bertambah, semakin kita berbenah diri. Juga dengan leadernya Pak kesiswaan sekarang PPDB, alhamdulillah tahap 1 sudah selesai, tinggal menunggu nanti pengumuman, kemudian tahap 2, dan insya Allah bulan Juli kita lahir lagi atau punya adik peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2023-2024. Itu tambahannya mungkin Ibu dari sudut aset, istilahnya Fisik. aset fisik. Aset fisik. Ya Pak, melalui maka dari itu Bapak dari perwakilan Bapak komite dengan orang tua. Ya. Bapak, Bagaimana Bapak Pak Ahyadi dan Pak Arman yang perwakilan dari orang tua siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Saya dari orang tua sangat terima kasih sekali. Kebetulan anak saya juga di sini dan bimbing arahannya, terutama masalah karakter. Nah, kalau di luar mungkin berbeda sama sekolah. Iya. Jadi dengan adanya grup penggerak ini, terutama untuk manusia ya, tentang yang itu, kira-kiranya setelah lulus itu mereka punya bekal apa yang ibu punya, ditularkan yang baik, sehingga ke depan anak-anak itu keluar itu udah punya pegangan, kan di sekolah udah punya praktek itu, terutama di wirausaha. Karena sekarang di luar itu anak-anak sekolah itu kalau kerja di pabrik kan sekarang masih kontrak ya. Jadi saya pikir selaku orang tua itu kita di sini punya kewirausahaan, punya modal usaha, istilahnya punya bekal awal, atau tidak bisa dikembangkan untuk di dunia luar dengan apa yang sudah didapat di sekolah, pertama di punya kewirausahaan, sehingga dia bisa mandiri tidak hanya untuk kerja di orang lain atau di perusahaan. Mungkin itu saja. Kalau begitu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Terima kasih, kita Pak. bisa bekerja sama Iya. ya Pak. Kita sebagai guru mungkin di sekolahnya, kemudian Bapak sebagai orang tua di rumahnya. Dan alhamdulillah kemarin saat ujian saya mengawas di ruangan anak Bapak mau mengerjakan soal itu, ya berdoa dulu. Itu karakternya berarti sudah bagus Dari rumah seperti ya. itu. Dari rumah, Dari rumahnya sudah bagus. didikan bapaknya Didikan seperti orang sudah tuanya bagus. Iya. itu anaknya apa? Anaknya Papa malah saya nanya. Jadi sudah tepat Sudah tepat Bapak, gitu. menitipkan anak Bapak ke sekolah Kesini. kami, karena memang secara umum SMK itu kan ada istilah BME ya. Pada akhirnya untuk mempersiapkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bekerja, dan kalau misalnya ini bisa berwirausaha. Ketiga hal ini, alhamdulillah di sekolah kami itu sudah mempersiapkan dari awal Pak, termasuk karakter.
gitu Pak. Iya, ya, seperti itu. Luar biasa. Mangga Bapak dari komite sekolah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim guru penggerak telah mengundang kami sebagai perwakilan komite. Dengan adanya guru penggerak, kami sih sangat berharap menjadi motivasi buat siswa khususnya bisa lebih energi lagi, lebih dibanggakan lagi dari sekolah kita. Karena bagaimanapun SMK Lemah Abang itu adalah SMK favorit wilayah timur. Dari hari ke hari kita jangan menurun, harus bertambah. Dengan adanya guru penggerak menjadi motivasi siswa, bisa mengembangkan beberapa karakter dan sumber daya lainnya. Itu aja pesan saya untuk bagaimana sih cara mengembangkannya. Saya tidak begitu paham. Dengan adanya guru penggerak itu adalah salah satu poin menjadi motivasi siswa. Yang kedua mungkin tadi telah disampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah, kita mulai hari ini sedikit banyaknya sudah menambah aset yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ke kita, itu bisa kita rawat dengan baik sehingga menciptakan regenerasi kita lebih baik lagi, khususnya punten karena di sini ada menyangkut dengan kesiswaan, tadi ada nambahnya kedisiplinan, kan itu tidak lepas dari kesiswaan, semua aspek mungkin terlibat di dalamnya. Itu saja, mudah-mudahan SMK Lemah Abang, SMKN 1 Lemah Abang ke depan bisa lebih baik. Jangan hanya dibaca orang luar, oh sekolah favorit wilayah timur. Kita harus menjaga kredibilitas itu semua. Dengan adanya tim guru penggerak ini bisa menjadi motivasi dan motivator buat kita semua. Itu saja Bu. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Dari peserta didik, dari para siswa ada yang mau disampaikan. Siswa Alfama. Terima kasih ya. Bapak. Terima kasih. Mangga. Ya. Ayo. Ayo Pak. Ya Pak. Baik, punya perkenalan dulu. Nama saya Novel Sintan. Saya dari kelas 11 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Mengenai informasi yang tadi sudah disampaikan oleh para guru penggerak dan dibantu oleh para waka dan kepala sekolah juga terutama. Saya sebagai siswa pastinya senang mendengar informasi yang tadi disampaikan, terutama mengenai perbaikan fasilitas di sekolah dan sumber daya manusia. Mungkin itu bisa menjadi semangat kita untuk bisa belajar lebih giat lagi, untuk bisa belajar semangat lagi dan tidak menyanyiakan guru-guru kita yang kompeten di SMK Desa Tumaman. Ini cukup dari saya. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya ya. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya Mufi, kita bicara apa lagi? Sudah fisik sudah. Tadi apa Bu Arif kan itu ada yang perlu direvisi Pak Arif tadi katanya Sekilas tadi sekilas saya tadi. baca di pencairan bos ya Pak ya di Gunung Pak. Nah, iya. Di situ masih terdamping per 3 bulan. Sekarang udah berubah Ya, ya, per semester. Jadi 1 tahun itu 2 kali. per 6 bulan. Iya. Ada itu dari Bapak. Jadi itu ya itu ya. Edit ya. Oke baik, terima kasih. Oke, ini modal sosial di sini sudah ya itu. Ya Pak Asia tadi apa yang modal sosial? Modal sosial. Oh di sini. Pokok ini yang punten modal politik ya, yang ada hubungan dengan pihak luar. Pihak kepolisian, Ya. kita juga selalu berkoordinasi dengan Koramil. Ya. Terus kalau Koramil. dalam kondisi tertentu seperti kemarin waktu pandemi Ya. kita bekerjasama dengan pihak puskesmas Ya. yang tujuannya sih supaya ada koordinasi dan koordinasi pada akhirnya melaksanakan apa yang terbaik buat sekolah dan lingkungan yang ada di sekolah dan sekitarnya.
Terima kasih. Iya. Ya, Bu. Agama budaya sudah ya, Bu. Sudah ya. Sudah ya. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sudah diskusi ini sangat menarik ya. Kalau tidak seperti ini kita tidak bisa kumpul dan berbicara hal-hal yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya kepada Bapak komite, kemudian orang tua, perwakilan orang tua siswa, kemudian kepada khususnya Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Waka, dan Bapak Ibu Guru juga, dan juga untuk murid, untuk siswa. Bu Dewi juga terima kasih sebagai notulen. Ya, terima kasih sekali lagi kami haturkan atas waktu kesempatan yang Bapak dan Ibu serta anak-anakku luangkan untuk menghadiri acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.